Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini kita coba membahas masalah lemak dan minyak ya. Kadangkala kita suka salah paham apa itu lemak dan minyak, dianggapnya sama saja. Sebetulnya lemak dan minyak itu yaitu berbeda ya. Oleh karena ini coba kita bahas sedikit masalah lemak dan minyak ya. Pertama-tama tentu saja kita akan coba seperti biasanya membahas masalah apa definisinya. Ya, lemak dan minyak. Ya, lemak dan minyak merupakan sumber energi yang efektif. Jadi, lemak ini adalah suka bahan cadangan ya, bahan cadangan apabila karbohidrat protein ya. Karbohidratnya sudah habis, maka kita menggunakan bahan cadangan ini adalah lemak. Lemak dan minyak terdapat di alam. Ya, di sini ada dalam asam palmitat ya, C15H31COOH. Kemudian ada di dalam asam stearat, C17H35COOH, dan asam oleat, C18H33COOH. Jadi jenis daripada lemak dan minyak ini beragam ya. Bagaimana masalah struktur lemak ya, struktur lemak ya. Jadi lemak dan minyak mempunyai struktur dasar yang sama. Sebetulnya lemak dan minyak itu mempunyai struktur yang sama, yaitu merupakan triester dari gliserol. Triester dari ini ester dari gliserol yang dinamakan trigliserida. Ini adalah senyawa struktur daripada gliserida ya. Masih di dalam satu struktur daripada lemak ya. Nah, ada dua jenis asam lemak, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh yaitu asam lemak yang mempunyai ikatan tunggal. Kalau jenuh itu adalah tunggal, nggak bisa diputuskan kembali. Dan asam lemak tidak jenuh yaitu asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap. Jadi ada asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Ya, kita lihat sifat-sifatnya. Seperti apa masalah sifat daripada lemak. Pada suhu kamar, lemak hewan pada umumnya berupa zat padat. Sedangkan lemak dari tumbuhan berupa zat cair. Ini perbedaan dari lemak hewani dan lemak nabati dari tumbuhan. Lemak yang mempunyai titik lebur tinggi mengandung asam lemak jenuh. Ya, saya ulangi lagi. Lemak yang mempunyai titik lebur tinggi mengandung asam lemak jenuh. Sedangkan lemak yang mempunyai titik lebur rendah mengandung asam lemak tak jenuh. Contohnya, triserin, yaitu ester gliserol dengan 3 molekul asam oleat mempunyai titik lebur 71 derajat Celcius. Sedangkan tireolin, yaitu ester gliserol dengan 3 molekul asam oleat mempunyai titik lebur minus daripada 17 derajat Celcius. Ya. Nah, kemudian lemak mengandung asam lemak rantai pendek larut dalam air ya. Lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek larut dalam air. Sedangkan lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang itu tidak larut dalam air ya. Hampir semua lemak larutan dalam klorofon, benzena, alkohol panas merupakan pelarut lemak yang baik. Jadi kita menggunakan alkohol panas juga merupakan ya pelarut lemak yang baik ya. Minyak alami tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Adanya warna pada lemak dan minyak dikarenakan adanya pigmen atau tumbuhan asli. Jadi tergantung pewarna dari asalnya, dari tumbuhan aslinya. Contohnya, alfa dan beta karotin, xanthofil, dan antosianin. Zat warna ini menyebabkan minyak berwarna kuning. Kuning kecoklatan, kehijauan, atau kemerah-merahan. Ya, itu dari sifat daripada lemak. Ya, kemudian bau dan rasa pada lemak yang berasal dari sumber alami atau dapat juga karena mengalami kerusakan. Jadi ada baunya bau tengik ya, itu karena ada suatu perusakan ya, perusakan daripada minyak tersebut. Ketengikan pada lemak atau minyak ini diakibatkan oleh terjadinya reaksi oksidasi lemak dengan oksigen, suhu, cahaya, dan logam yang berperan sebagai katalisator. Secara khusus atau autoksida lemak. Untuk mencegah ketengikan, bagaimana nih kita menghilangkan ketengikan itu? Ya, dengan menambahkan zat antioksidan.
BHA atau BHT, ya. Jadi butil hidroksianisol, ya. Di sini BHA, asam oksalat dan tokoferol, ya. Nah, kita lihat juga ya masalah strukturnya itu sendiri, ya. Hidrolisis lemak ya dengan alkali disebut dengan penyabunan. Ini ya, lemak pernah kita ajari kemarin bagaimana pembuatan sabun itu, yaitu hidrolisis lemak dengan alkali disebut penyabunan atau saponifikasi. Karena salah satu hasil adalah garam, asam lemak, dan sabun. Ya, ini trigliserin ya lemak. Kemudian kita reaksikan dengan basa KOH ini untuk mendapatkan sabun lunak, ya, ada sabun cair kita gunakan. Kalau sabunnya keras kita gunakan NaOH, akan menghasilkan gliserol dan asam lemak atau dikatakan dengan sabun, ya. Selanjutnya reaksi-reaksi apa yang terjadi, ya, reaksi apa yang terjadi pada pengenalan lemak. Bagaimana kita pengenalan lemak itu, ya, ada beberapa hal, ya. Itu ada uji akrolin, ya. Uji akrolin ini digunakan untuk mengetahui adanya gliserol dalam lemak. Ada nggak di gliserolnya dalam lemak? Akrolin ini mudah dikenali dengan baunya yang menusuk dengan kuat. Jika lemak dipanaskan dan dibakar akan tercium bau menusuk disebabkan terbentuknya akrolin. Jadi kalau dipanaskan, kadang-kadang kita suka bersin gitu kan, ya, karena ada bau yang menusuk. Kemudian ada uji peroksida. Ya, uji peroksida ini bertujuan untuk mengetahui proses ketengikan oksidatifnya pada lemak yang mengandung asam lemak tak jenuh. Ini namanya adalah uji peroksida. Dan yang terakhir adalah uji ketidakjenuhan. Uji ini digunakan untuk membedakan lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Ada yang jenuh dan tidak jenuh. Mudah-mudahan apa yang Pak Dedi jelaskan dapat kalian pahami. Bapak cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.